Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Bagi teman-teman yang sedang mencari STB televisi digital, banyak pilihan yang sudah pernah kita review, maka silakan di browsing saja di channel kita ini. Mulai dari harganya yang boleh dikatakan low budget, sampai dengan harganya yang boleh dikatakan ya mahal lah ya. Karena selain sebagai STB televisi digital, maka ini juga bisa difungsikan sebagai receiver parabola. Dan bahkan dengan menggunakan sistem operasinya itu adalah Android. Nah, baik, kali ini kita akan mereview satu lagi STB televisi digital dari brand Mito ya. Dan sepertinya ini merupakan untuk STB televisi digital pertama dari Mito, yaitu Mito STB 100. Namun ini harganya sangat terjangkau sekali, di 140-an ribu rupiah saja. Atau ada juga sih yang menjualnya di bawah 140 ribu ya, bahkan ada juga yang menjualnya di 150 ribuan. Namun untuk link pembelian terbaik nanti akan kita sertakan di deskripsi video. Walaupun ini merupakan produk pertama dari Mito untuk STB televisi digital, namun dari segi kualitas sih sepertinya mereka nggak main-main. Artinya sebelum mereka launching, mereka betul-betul mempertimbangkan berbagai kebutuhan dari usernya. Baik, jika kita perhatikan dari segi boxnya adalah seperti yang terlihat, boxnya ini cukup bagus ya. Namun sayang saja sih pada saat pengiriman ini kurang aman sehingga rusak seperti ini. Jika kita perhatikan pada spesifikasi yang ada, ini sudah mendukung untuk HEVC H265 dan pastinya nanti akan kita uji apakah ini benar atau ini hanya sekedar sebagai tempelan saja. Terkait dengan fitur lainnya, ini sudah mendukung untuk EWS atau Early Warning System sebagai peringatan dini di saat terjadi bencana alam dan seterusnya. Untuk resolusi pun ini juga sudah mendukung untuk Full HD 1080p. Nah, untuk bentuk dari STB-nya adalah seperti yang terlihat seperti ini ya. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat kelengkapan apa saja sih yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jika kita perhatikan tidak ada kabel HDMI dan baterai ya dalam paket penjualannya tersebut. Namun di sini kita mendapatkan buku panduan. Untuk buku panduannya ini sudah pasti sudah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan ini tidak main-main ya dibuatnya ya. Buku panduannya pun dibuat dengan sangat eksklusif sekali. Kemudian kita juga mendapatkan kartu garansi. Kartu garansinya pun ini juga sangat bagus ya, mereka mencetaknya bukan hanya asal cetak saja. Di mana untuk service centernya pun di sini juga tertera dengan jelas. Jadi nanti kalau seandainya terjadi kerusakan atau mau klaim, nanti bisa dilihat saja untuk service center yang terdekat dengan lokasi kita masing-masing. Kemudian ada kabel RCA untuk televisi tabung, namun ini juga bisa digunakan untuk televisi LED, akan tetapi sebaiknya jangan ya untuk televisi LED. Bagi yang menggunakan televisi LED ataupun yang sejenis, sebaiknya membeli kabel HDMI saja. Dan ini adalah remote controlnya. Secara desain remote controlnya ini sama seperti kebanyakan desain remote control STB televisi digital yang lain, namun mungkin saja yang membedakannya itu adalah posisi letak tombolnya atau fungsi dari tombolnya. Nah, secara quality build up sih ya bisa dikatakan tidak terlalu jelek dan juga tidak terlalu bagus, middle lah ya begitu. Dimana untuk baterai dia menggunakan 2 buah baterai AAA. Namun sayang saja sih untuk baterai tidak disertakan dalam paket penjualannya. Nah, ini adalah untuk tombol-tombolnya bisa dilihat. Tombolnya pun juga sangat nyaman sekali pada saat kita tekan, jadi tidak ada masalah sama sekali. Tidak terlalu empuk, jadi kita merasakan ada feedback pada saat kita menekannya. Dan ini ada tulisan Mito ya. Untuk tulisan Mito-nya ini adalah stiker tempelan saja, jadi bukan di sablon. Nah, ini adalah STB dari Mito ya. STB dari Mito tersebut tipenya adalah STB 100. Nah, untuk casingnya terbuat dari full metal semuanya. Front panel seperti yang dilihat adalah seperti ini, di mana pada bagian front panel ini terdapat 3 buah tombol utama. Ada tombol power, kemudian tombol panah kiri dan kanan, kemudian 1 buah port USB. Kemudian ini adalah LED display ya di bagian yang saya tunjuk ini. Kemudian pada bagian samping kanan dan bagian samping kiri, termasuk juga pada posisi bagian atasnya, dan ditambah dengan posisi bagian bawah, terdapat ventilasi udara ukurannya cukup besar sih ya, dan jumlahnya pun juga cukup banyak. Seharusnya sih sirkulasi udaranya lancar sehingga tidak akan terjadi overheat. Namun lagi-lagi nanti akan kita pastikan setelah kita nyalakan beberapa lama, lalu kita hitung atau kita ukur suhunya berapa yang kita dapatkan. Lalu pada posisi bagian belakang adalah seperti yang kita lihat, di mana pada posisi bagian belakang ini kita tidak menemukan port USB tambahan ya.
Jadi port USB-nya itu hanya satu saja di posisi bagian depan ini. Dan tentunya kita berharap nanti supaya untuk port USB yang tersedia ini bisa kita tambahkan dengan menggunakan USB hub. Mudah-mudahan saja nanti ini mendukung. Nah, di posisi bagian belakang seperti yang kita lihat, kita mendapatkan port RCA. Jadi ini nanti untuk televisi tabung. Kemudian ada port HDMI, kemudian ada port koaksial untuk audio. Tentunya bagi perangkat audio yang mendukung ya, biasanya ini adalah untuk Dolby Audio. Kemudian ada RF loop bagi teman-teman yang ingin memparalelkan STB ini dengan STB yang lain. Jadi cukup satu antena saja bisa dipakai untuk 2 STB. Namun apabila satu antena ingin dipakai dengan banyak STB itu juga bisa ya. Jadi bisa menggunakan CATV. Nah, untuk CATV itu juga pernah kita review. Linknya terdapat di pojokan atas video ini. Lalu juga terdapat port RF in. Jadi ini terhubung nanti ke antena UHF yang biasa kita pakai. Bisa untuk yang indoor dan bisa juga untuk yang outdoor. Tergantung kekuatan sinyal yang kita dapatkan di daerah tempat tinggal kita masing-masing ya. Baik, berikutnya kita akan coba lihat, kita gali lebih dalam berbagai macam fitur yang terdapat pada Mito STB100 ini. Semoga saja sih sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mito STB100 merupakan STB dengan chipset SunPlus dengan memiliki satu port USB saja. Beruntungnya STB ini mendukung USB hub, sehingga keterbatasan port USB dapat ditambahkan. Kualitas gambar tajam, komposisi warna seimbang dengan resolusi maksimal 1080p Full HD, mendukung tatanan Dolby Audio. Agar fitur Dolby Audio berjalan, jangan lupa untuk men-set submenu HDMI Audio ke HDMI RAW. Pastikan juga televisi dan atau perangkat audio yang digunakan mendukung. Untuk Dolby Audio ini juga bisa melalui port SPDIF, atur submenu SPDIF ke Bitstream, dan pastikan juga perangkat yang digunakan mendukung. Sebelum kita mereview lebih jauh, berikut spesifikasi Mito STB100. Front panel dilengkapi dengan 3 tombol penting saja, yaitu tombol power dan 2 tombol channel. Tanpa remote control pun masih tetap dapat digunakan. STB ini sudah dilengkapi dengan lampu LED indikator untuk lock sinyal dan standby. Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, sehingga sirkulasi udara cukup lancar. Pada suhu ruangan 26,8 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada 47,5 derajat Celcius, hampir sama dengan kubik arka. Untuk menjaga performance dan lifetime atau usia pemakaian, disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Beberapa pilihan terbaik dapat dilihat pada link yang terdapat di pojokan atas video. Tidak ada delay pada respon remote control, nyaman untuk digunakan. Tombol shortcut yang tersedia adalah tombol-tombol yang pada umumnya kita temui pada remote control STB T2 lainnya. Proses booting cukup cepat, tidak perlu menunggu lama, dengan tampilan GUI logo Mito menggunakan background berwarna putih. Sosok pemimpin yang menggunakan agama untuk kepentingan politik di Pilpres 2024. Tampilan user interface merupakan ciri khas dari STB dengan menggunakan chipset SunPlus pada umumnya. Informasi yang ditampilkan lengkap tidak termasuk informasi BOR. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal tidaklah akurat, terbaca sama 100% untuk semua MUX yang aktif di lokasi saya. Jika kita bandingkan untuk MUX Viva Group dengan STB IOTO Omega HD, hasilnya jauh berbeda. Begitu juga untuk STB Nextron TR1000 SE dan Kubik Arka. Walaupun berbeda bukan berarti tunarnya tidak sensitif. Sensitivitas tunar adalah sama di mana untuk semua MUX di lokasi saya dapat di-lock dengan baik, termasuk MUX Viva Group yang memiliki sinyal lebih rendah. Bagi yang bermasalah dengan tangkapan sinyal, pastikan arah antena sudah tepat dan kabel tidak rusak. Jika diperlukan, tambahkan dengan booster. Perlu untuk diketahui, proses scanning STB ini cukup cepat seperti yang terlihat. Perpindahan channel SD dan HD lancar, tidak ada delay dengan mode blank screen atau layar hitam pada saat perpindahan tersebut. Untuk channel tertentu dengan alasan keamanan jika diinginkan maka dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Tidak itu saja, channel juga dapat diurutkan dan di-rename atau diganti namanya sesuai keinginan pengguna. Sama dengan STB yang lain, Mito STB100 juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Ini merupakan STB T2 pertama yang kita temui di mana tidak terdapat fitur record. Dapat dilihat pada remote controlnya, di mana tidak terdapat tombol record tersebut. Namun jika kita tekan tombol merah pada remote control, maka akan muncul interface device list. Pada interface ini kita dapat melihat salah satunya informasi media penyimpanan yang terpasang. Walaupun tidak terdapat fitur record, namun STB ini mendukung fitur time shift, di mana kita dapat mempost tayangan yang sedang ditonton untuk sementara waktu.
Jika diinginkan, hasil timeshift tersebut dapat direcord atau disimpan melalui pengaturan submenu timeshift to record di set ke on. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Untuk pilihan bahasa, kita pilih bahasa Inggris. Perlu diketahui juga terdapat pilihan bahasa Indonesia. Jika diperhatikan, tampilan menu STB ini mirip dengan STB yang menggunakan chipset Gochin. Di-custom dengan baik, selain mudah digunakan juga eye-catching. Pada pilihan menu installation hampir sama saja dengan STB lain, pencarian dapat dilakukan secara otomatis atau manual. Pastikan pilihan country adalah Indonesia. Untuk aktif antena, jika diaktifkan, maka akan berikan tegangan sebesar 5 volt. Pastikan antena yang digunakan mendukung. Jika tidak, maka sinyal akan zonk atau 0%. Jika ada channel yang tidak terscan, maka set submenu channel filter ke all channel. Terdapat pilihan LCN yang berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX, namun tidak terdapat pilihan acu. Terkait dengan fitur EWS, jika sudah tersedia, agar dapat berfungsi dengan baik, jangan lupa untuk memasukkan area code atau kode pos sesuai lokasi masing-masing. Menu apps berisikan dua pilihan submenu, yaitu IPTV dan online video. Tidak hanya sebagai STB televisi digital saja, Mito STB 100 juga dapat berfungsi sebagai IPTV player. Silakan pilih submenu IPTV. Tentunya jangan lupa untuk berlangganan terlebih dahulu. Submenu online video berisikan pilihan sebagai berikut. YouTube lancar memiliki pilihan resolusi sampai dengan Full HD, walaupun sebenarnya ini hanya sebagai pemanis saja. Aktualnya resolusi maksimal YouTube adalah HD saja. Silakan tekan tombol info pada remote control untuk berpindah ke resolusi yang tersedia. Nah, tidak perlu untuk khawatir, opsi search atau pencarian dapat berfungsi dengan baik, sehingga dapat digunakan untuk mencari konten sesuai dengan yang diinginkan. Selain YouTube juga terdapat aplikasi streaming lainnya, yaitu TikTok, V7, YouTube Kids, dan WeTV. Khusus untuk TikTok dan WeTV, pengguna dapat login menggunakan akun masing-masing dengan cara melakukan scanning pada QR Code yang tersedia. Menu channel berfungsi untuk pengaturan channel dan untuk membuat daftar channel favorit. Agar memudahkan, channel favorit tertentu dapat dikelompokkan dengan hanya 4 kelompok saja. Caranya sangat mudah. Pertama, melalui menu channel dan pilih favorit list. Atau cara yang kedua, cukup dengan menekan tombol favorit pada remote control. Namun sayang, nama kelompok favorit ini tidak dapat untuk diubah. Untuk memilih bahasa OSD dapat masuk ke menu Preference. Pastinya terdapat pilihan bahasa Indonesia. Menariknya terdapat fitur hard hearing. Bagi yang bermasalah dengan pendengaran maka dapat mengaktifkan fitur ini. Namun setelah saya amati ternyata tidak ada bedanya sama sekali baik pada posisi off maupun on. Sepertinya fitur ini baru dapat bekerja jika channel yang sedang ditonton mendukung fitur tersebut. Menu Media Center berfungsi untuk pengaturan sebagai media player, seperti untuk memutar video favorit, musik, foto, dan lainnya yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk. Juga terdapat pengaturan PVR config untuk time shift. Pada menu setting terdapat banyak pilihan, seperti pengaturan timer, chat log, dan lain-lain. Jika ingin mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih factory reset atau reset pabrik, dengan kata sandi 0 sebanyak 4 kali. Hal yang dialami oleh banyak pengguna, ketiduran pada saat menonton. Dengan mengaktifkan fitur auto standby, maka jika remote tidak digunakan selama waktu yang sudah ditentukan, STB akan berada pada posisi standby secara otomatis. Berikut pilihan dukungan resolusi video pada STB ini. Dukungan Dolby Audio merupakan salah satu nilai plus pada STB ini. Untuk pengaturan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dapat diatur pada submenu HDMI Audio set ke HDMI RAW. Untuk video dengan audio over volume atau suara pecah, dapat diatasi juga dengan pengaturan seperti di atas. Berikut perbedaan audio dengan pengaturan HDMI Audio PCM dengan HDMI Audio RAW. Dalam video review ini, untuk kualitas gambar kita bandingkan head-to-head dengan STB lain dengan chipset yang sama. Berbeda dengan STB TV digital lain dengan chipset yang sama, Mito STB 100 mendukung HEVC H265, keunggulan yang tidak dimiliki oleh STB dengan chipset Sunplus lainnya. Selain itu, STB ini juga mendukung subtitle SRT. Jadi terlihat memang Mito mempersiapkan dengan baik untuk STB T2 pertamanya.
Untuk pengaturan koneksi ke jaringan internet dapat masuk ke menu Network, mendukung USB Wi-Fi dongle dengan chipset MT7601 saja, tidak mendukung USB LAN Ethernet dan USB tethering. Menu Upgrade berfungsi untuk upgrade firmware, dibutuhkan agar STB berada dalam performa terbaiknya. Hanya bisa dilakukan secara manual saja melalui USB Upgrade. Silakan colokkan flash disk yang sudah ada file firmware di dalamnya. Sebaiknya menggunakan UPS atau mini UPS untuk menghindari terjadinya kerusakan akibat matinya listrik. Beberapa mini UPS, reviewnya dapat dilihat pada link yang terdapat di pojok kanan atas. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 6,1 watt saja. Dan ternyata setelah STB ini dimatikan, masih ada arus masuk dengan daya di atas 5 watt. Jadi sebaiknya jika tidak digunakan maka colokan dicabut saja, agar lebih aman. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Mito STB100 hanya memiliki satu port USB saja, namun dapat diatasi dengan menggunakan USB hub. Kualitas gambar baik, mendukung HEVC H265 dengan kualitas suara Dolby. Selain sebagai STB TV digital, STB ini juga dapat digunakan sebagai media player dan perangkat streaming, seperti untuk memutar YouTube termasuk IPTV player. Untuk TikTok dan WeTV dapat login menggunakan QR code yang tersedia. Suhu terkendali dengan desain ventilasi yang cukup baik. STB ini cocok bagi yang mencari STB mudah dalam penggunaan dan dapat terkoneksi ke jaringan internet. Baik, demikianlah video review ini. Semoga saja bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like. Jika tidak silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.